Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 398, kau ingin putus hubungan dengan keluarga Seng, benar kan? Orang tua itu merasakan sakit di dadanya ketika mendengar kata-kata itu. Sepertinya kita tidak bisa menjadi keluarga lagi. Aku bisa mengabulkan permintaanmu karena kau tidak menginginkan Huang Yao atau keluargamu sendiri. Jangan datang memohon dengan berlutut di masa depan, aku tidak akan pernah membiarkanmu kembali kepada kami. Kau ingin benar-benar putus hubungan dengan keluarga Seng, kan? Kau lebih baik tidak berdaya dan menjadi menantu keluarga yang tidak punya uang dan NEET, kan? Aku akan mengabulkan semua keinginanmu. Plus kalian semua, kalian sudah lihat sendiri, dia sudah menyerah pada segalanya dan tidak ingin menjadi cucu keluargaku. Baiklah, aku juga tidak akan memaksanya. Sejak hari ini, Seng Xiao secara resmi tidak diakui. Tidak akan ada tempat baginya di Huang Yao lagi, dan dia tidak akan mendapatkan sepeser pun dari warisanku. Keluarga Seng hanya akan berpura-pura bahwa dia sudah mati, yang membuat segalanya menjadi mudah. Sekarang aku resmi menugaskan cucu keduaku, Seng Kai, untuk mengurus Huang Yao, dan bertunangan dengan Nona Gu sesegera mungkin. Tidak semua orang akan mengabaikan hal-hal yang tidak kamu inginkan. Saya harap semua tamu saya hari ini akan menjadi saksi bahwa Seng Xiao telah mengkhianati keluarga Seng hari ini. Dia akan dikutuk dan dijauhi oleh keluarga kita selamanya, dan ingatlah wajahnya itu, karena saya meminta dengan sungguh-sungguh agar semua orang mempertimbangkan dengan serius, apakah orang seperti ini layak dipekerjakan dengan gaji besar jika dia datang kepada Anda untuk meminta pekerjaan. Sementara itu, mata hitam Seng Xiao dipenuhi dengan niat yang lebih dalam. Apakah lelaki tua itu memanggil lingkaran bangsawan Jianchuan untuk menjatuhkannya? Tetap saja, itu baik-baik saja. Karena dia sudah bertindak sejauh ini, konsekuensi seperti itu sudah berada dalam antisipasinya. Anggota keluarga Seng yang lain memandang Seng Xiao dengan simpati, percaya bahwa Seng Xiao telah begitu terobsesi hingga ia akan menyerah pada Huang Yao demi Mukiki. Namun yang lebih menyedihkan adalah bahwa anak-anak orang kaya dan anak bangsawan yang dizalimi dan dipermalukan Seng Xiao akan datang untuk menuntut darah karena ia bukan lagi putra mahkota. Apakah ia baik-baik saja dengan itu? Namun, di antara mereka, hanya kakak ketiga yang tampak tidak terpengaruh bahkan saat dia memperhatikan Seng Xiao. Tentu saja, dia tertawa dan mengejek mereka dalam hati, orang-orang ini sedang berpikir untuk mencari kesempatan menginjak-injak saudara ke-8, bukan? Karena kamu tidak ada hubungannya dengan keluarga kami, sekarang keluarlah dari rumahku. Aku tidak ingin melihat wajahmu seumur hidupku, dan aku akan menggunakan kamarmu untuk memelihara anjing. Sementara itu, setiap tamu tercengang. Jianchuan telah menjadi wilayah kekuasaan Seng Xiao selama bertahun-tahun dan dia tidak pernah takut pada siapapun, tetapi suatu hari dia akan dipermalukan oleh orang lain. Mulai sekarang, mereka tidak perlu memberinya jarak yang lebar saat melihatnya. Tidak, mereka harus mendapatkan balasannya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau begitu, aku hanya bisa berharap keluarga Sengmu akan menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Seng Xiao berbalik. Melihat Mukiki dan Suce di antara kerumunan, dia memberi isyarat kepada mereka bahwa sudah waktunya untuk mundur. Namun, Gu Ziling tiba-tiba berkata kepada Seng tua, "Kakek Seng, kurasa aku perlu waktu untuk memikirkan pertunanganku dengan kakak kedua." Sekali lagi, para tamu yang hadir tercengang. Nona Gu menjelaskan dengan jelas bahwa dia tidak menyukai tuan muda kedua dari keluarga Seng. Sementara itu, kakak kedua tampak agak muram. "Tentu saja. Kau pasti terkejut karena aku tidak memberitahumu sebelumnya, tapi tidak apa-apa. Kalian berdua akan punya lebih banyak waktu bersama sekarang, dan kau bisa memberitahuku saat kalian mulai merasa suka." Old Seng segera mencoba menenangkan keadaan. Meskipun begitu, ini tidak ada hubungannya dengan Seng Xiao lagi. Tetapi, kamu harus mengerti, Ziling. Dia sudah bertindak sejauh ini hari ini demi Mukiki. Dia tidak akan pernah kembali untukmu. Nona Gu, aku tidak punya apa-apa. Meski begitu, aku tidak akan memilih untuk bersamamu, jadi jangan menaruh harapan apapun padaku, atau kau akan berakhir seperti mantanmu. Meski begitu, Gu Ziling merasa tersentuh dengan perilaku Seng Xiao di hadapan tamu tersebut. Dengan keberaniannya untuk menentang para tetua, Gu Ziling merasa aman dari Seng Xiao meskipun ia tahu bahwa Seng Xiao tidak akan pernah menyukainya. Enyah. Pergi, Seng Xiao. Putra mahkota yang selalu bersemangat kini bangkrut. Mari kita ucapkan selamat kepada tuan muda kedua. Semua tamu mengangkat gelas mereka untuk memberi selamat kepada Seng Kai yang telah naik jabatan sebagai putra mahkota Huang Yao yang baru. Mungkinkah nona muda dari keluarga Gu akan menjadi istrinya di masa depan yang baru juga? Sementara itu, Seng Xiao meninggalkan kerumunan di tengah hiruk-pikuk, sementara Suce menghampirinya. "Ketua Seng, haruskah kita?" "Tidak perlu." Seng Xiao menghentikannya karena dia tahu Suce setia dan akan melindungi tuannya dari penghinaan. Namun, bagi Seng Xiao, ini hanyalah permulaan. Bagian yang baik belum datang.
Mereka mengalami aliran darah ke otak dan mungkin akan mengganggu Anda. Meskipun aku tidak bertanggung jawab atas Zongteng, tidak ada yang bisa menyakitiku, tentu saja akan lebih baik jika bersama Zongteng. Ayo pergi. Kita pulang bersama Kier. Meskipun lelaki tua itu masih punya banyak rencana, itu tidak ada hubungannya dengan dia sekarang. Apapun itu, berita utama semua surat kabar akan ramai membicarakannya. Faktanya, Seng Xiao telah melakukan kepergian yang sangat mendadak untuk menghalangi orang tua itu mengambil jalan mundur. Tak lama kemudian, kakak ketiga telah membawa Mukiki keluar dari rumah Sen, dan Mukiki pun langsung memeluk Seng Xiao begitu melihatnya. Mengapa kau memaksaku untuk mengalami semua ini? Seng Xiao tersenyum dan mencubit dagunya. Jangan terlalu percaya diri. Aku melakukannya untuk diriku sendiri. Baiklah, kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan. Mulai sekarang, kau adalah pengemis yang akan ditendang oleh semua orang di Jianchuan. Kakak ketiga memutar matanya. Apakah kau harus menyeret namamu sendiri ke dalam lumpur? Saya harus teliti jika saya benar-benar ingin memutuskan semua hubungan. Baiklah, apakah kita masih bersaudara? Aku tidak akan pernah kekurangan segelas anggur merah jika kamu bersedia datang menemuiku. Dengan itu, Seng Xiao dan Mukiki berbalik dan menaiki mobil hitam mereka. Saudaranya yang ke-8 bebas, meskipun dengan harga yang besar. Kembali ke pesta, para tamu sangat gembira. Mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk membalas dendam dari Seng Xiao. Meski begitu, mereka tidak tahu bahwa mereka akan segera bertemu dengan Seng Xiao yang lebih buruk dan bahkan kurang belas kasihan, seorang pengusaha perangkat keras militer yang akan membuat Anda menyesal seumur hidup karena telah menentangnya. Kakak kedua, mulai hari ini, kamu akan memikul tanggung jawab berat Huang Yao bersama kakak ketiga. Aku tidak akan membandingkanmu dengan kakak ke-8 karena dia sudah meninggal bagiku. Jangan bersikap sopan padanya jika kau bertemu dengannya di masa mendatang. Perlakukan dia sebagaimana mestinya, dan aku akan memberitahu rekan-rekan kita untuk tidak bersikap lunak terhadap Seng Xiao.